Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RH Fitri Faradila, dosen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Saya akan membawakan materi kuliah tentang analisis kadar air dan kadar padatan pada produk pangan. Ini merupakan pertemuan kedua untuk mata kuliah analisis pangan. Jadi dalam suatu makanan kita bisa membagi dua, jadi produk pangan itu komponennya bisa kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu air atau moisture dan padatan atau solid. Nah, moisture dan solid ini bergabung membentuk suatu yang kita sebut dengan bahan pangan. Jadi di solidnya sendiri nanti bisa kita bagi-bagi, mau itu dalam bentuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan sebagainya itu masuk dalam solid. Tapi secara general kita bisa bagi dua, itu adalah moisture, solid. Jadi kalau kita tahu salah satunya, maka misalnya kita tahu berapa jumlah moisturnya atau jumlah airnya, dan kita tahu berapa berat produknya, maka kita akan tahu berapa berat padatannya. Atau sebaliknya, kalau kita tahu berat padatannya, kita tahu total berat produknya, maka kita akan tahu juga berapa berat moisturnya. Nah, kenapa kita perlu melakukan suatu analisis tentang kadar air ataupun kadar solid? Karena pertama, moisture is a quality factor in the preservation of some products. Kadar air atau air itu merupakan suatu faktor kualitas, faktor mutu dalam pengawetan makanan. Jadi kalau si produk itu mengandung air yang tinggi, maka umur simpannya juga akan lebih singkat. Sebaliknya, kalau kadar airnya rendah, maka umur simpannya juga relatif lebih panjang. Nah, jadi kita harus tahu berapa sih kadar airnya supaya kita bisa memprediksi kira-kira umur produknya berapa lama. Air itu juga kita butuhkan untuk mencegah terjadinya kristalisasi. Contoh pada produk jams dan jelly, atau jelly tahu ya, agar-agar, terus jams itu selai. Nah, kalau untuk beberapa produk, jadi harus ada airnya. Jadi, pada saat kita memproduksi sesuatu, kita harus pastikan bahwa kadar airnya itu sesuai dengan standarnya atau spesifikasi yang kita inginkan, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kristalisasi gula pada produk jams dan jelly. Terus yang ketiga, kadangkala kita perlu untuk mengurangi jumlah kadar air, mengurangi kadar air supaya apa? Supaya lebih mudah mengemasnya. Kan kalau banyak airnya itu harus bulky gitu ya, harus menempati ruang yang lebih banyak dibandingkan bahan kering dan memudahkan untuk transportasi atau shipping. Terus juga moisture dan solid content ini itu sering menjadi salah satu spesifikasi atau standar komposisi dari suatu produk yang diatur oleh peraturan misalnya dalam satu negara. Misalnya glukos sirup atau sirup glukosa itu harus mengandung minimal 70% solid. Artinya kadar airnya harus kecil dari 30%. Nah, ini merupakan persyaratan. Nah, untuk bisa kita memenuhi persyaratan itu, maka kita harus tahu kadar air dan juga kadar solidnya. Terus juga moisture data dari kadar air itu biasa juga digunakan untuk membandingkan antar hasil analisis dalam basis yang lebih seragam. Misalnya kalau kita mau bandingkan kadar protein beberapa produk pangan. Nah, kan kadar airnya beda-beda. Supaya dia perbandingannya itu lebih dalam basis yang lebih seragam, maka kita biasa menggunakan basis kering, atau biasa kita kenal kalau basis basah itu BB, kalau basis kering itu BK. Pembahasan tentang BB dan BK nanti saya berikan linknya tersendiri, apa itu BB, apa itu BK. Sebelum kita melakukan analisis,
Itu biasanya kita akan melakukan sampel collection atau pengumpulan sampel dan persiapan sampel. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya hasil dari analisis kita itu tepat atau akurat. Yang pertama, kita harus mencegah terjadinya kehilangan air atau water gains, artinya justru malah si produknya menyerap air. Jadi kita ingin tahu misalnya kadar air biskuit. Nah, biskuitnya ini berarti harus kita jaga pada saat sebelum kita melakukan analisis supaya airnya tidak menghilang. Kalau misalnya kita taruh dia di tempat terbuka yang kering atau panas, kan airnya jadi bisa menguap. Atau sebaliknya, kalau kita simpan tempat terbuka tanpa plastik atau wadah, terus di lingkungan itu lembab, maka kadar airnya jadi meningkat. Jadi nanti seolah-olah hasil yang kita dapat adalah kadar airnya tinggi, padahal karena kita menyiapkan sampelnya dengan cara yang salah. Terus harus exposure of the sample to the open atmosphere should be as short as possible. Artinya paparan sampel terhadap udara luar itu harus seminimal mungkin. Jadi ketika kita menimbang misalnya itu kan terpapar di udara terbuka sampel kita, itu harus secepat mungkin. Jadi jangan berlama-lama gitu ya, timbang sedikit-sedikit gitu, yang pelan-pelan, akhirnya apa, si sampel kita terekspos atau terpapar dengan udara. Terus any heating should be minimized. Jadi apapun yang menyebabkan dia suhunya meningkat itu harus dikurangi atau harus dihindari. Seperti apa yang menyebabkan panas atau heating? Misalnya kalau kita ulek atau kita hancurkan produknya. Nah, selama kita proses penghancuran itu membuat dia menjadi serbuk, itu akan terjadi gesekan yang menimbulkan panas. Nah, kalau suhunya meningkat, maka air dapat menguap. Terus kita juga harus mengontrol supaya tidak terjadi fluktuasi pada suhu. Jadi suhunya relatif seragam. Jadi jangan produk kita simpan saja tidak di dalam kulkas misalnya untuk waktu yang lama, di mana siang hari suhunya tinggi, terus malam hari suhunya rendah, dan seterusnya. Nah, ini masih terkait tadi yang nomor 2, harus menimbang secepat mungkin. Jadi tidak boleh berlama-lama. Karena apa tadi? Karena pada saat kita menimbang, itu kita expose si sampel kita pada udara terbuka. Nah, metode untuk analisis. Metodenya ada banyak sekali metode untuk analisis kadar air. Bisa kita kelompokkan menjadi metode pengeringan dengan oven, metode distilasi, terus metode kimia atau kita biasa kenal dengan titrasi Karl-Fischer, terus juga metode fisik. Nah, kita akan lebih fokus pada yang pertama, karena ini yang akan banyak kalian temui atau akan kalian lakukan di laboratorium kita. Jadi kita lebih berfokus karena kita keterbatasan alat ya. Kita lebih banyak menganalisis kadar air dengan metode oven drying. Jadi saya akan banyak fokus berbicara di sini, tapi juga saya akan memperkenalkan kalian dengan 3 metode yang lainnya. Tapi mungkin ini hanya secara cepat saja gitu, secara singkat. Nah, metode oven. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya sampel itu dipanaskan dan perubahan massa dari sampel itu digunakan untuk menghitung jumlah air. Contoh misalnya, ini produknya ya, produk pangannya ini. Produk makanannya biskuit misalnya. Di dalam biskuit itu kan ada air-airnya. Air yang terkandung dalam biskuit ini saya gambarkan dengan yang warna biru. Warna biru. Nah, ketika dipanaskan, airnya kan akan menguap. Airnya menguap. Nah, kalau airnya menguap, ini dia jadi warna putih, anggap misalnya jadi kosong gitu ya, karena airnya sudah menguap. Yang tinggal adalah yang hitamnya atau padatan.
solid. Berarti beratnya akan berkurang. Tadinya dia W1, sekarang jadi W2. Dan W1 ini lebih besar daripada W2. Karena ini kan berat W1 adalah berat ketika masih ada airnya. Nah, ketika dipanaskan airnya hilang, maka beratnya otomatis akan turun. Nah, kalau W2 dikurang W1, kita akan dapat jumlah air. Sorry, salah. W1 kurang W2 sama dengan air. Itu prinsip dari metode oven. Jadi kita mengeringkan produk, jadi kita hitung dulu berat awalnya, lalu kita keringkan, kita hitung lagi beratnya. Nah, besarnya berat yang perbedaan berat dari sebelum dan setelah dikeringkan ini, itulah jumlah airnya. Kecepatan dan efisiensi dari kita menghilangkan air pada metode oven ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ukuran partikel dari produk kita. Semakin kecil ukuran partikelnya, maka air akan semakin cepat untuk menguap. Terus particle size distribution, distribusi dari ukuran partikel. Apakah partikelnya seragam atau heterogen, jadi ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Semakin seragam, semakin kecil, maka semakin mudah untuk air itu menguap. Terus ukuran sampelnya, sebanyak apa sampelnya? Kalau sampelnya sedikit, maka air menguapnya akan lebih cepat. Terus surface area atau luas permukaan. Nah, dengan semakin luas permukaannya semakin besar, maka air akan mudah menguap. Jadi kalau produknya ukurannya besar, luas permukaannya kecil, ini maka waktu yang dibutuhkan untuk dia menguap akan lebih lama dibandingkan produk seperti misalnya serbuk yang ukuran partikelnya kecil dan luas permukaannya besar. Ada yang dikenal dengan overestimation of moisture content. Itu adalah error atau kesalahan pada saat analisis, yaitu hasil kadar air yang kita dapatkan itu lebih tinggi dari yang sebenarnya atau overestimation. Jadi estimasi kita itu lebih dari nilai yang sebenarnya. Ini terjadi ketika kapan? Ketika pangan kita mengandung banyak senyawa volatil. Apa itu senyawa volatil? Senyawa yang mudah menguap. Contohnya adalah asam-asam, alkohol, ester, dan sebagainya. Jadi, kalau metode oven drying ini sebenarnya tidak terlalu baik untuk produk yang mengandung senyawa-senyawa volatil, karena dia selama pengeringan tidak hanya air saja yang menguap, tapi senyawa volatil ini juga akan menguap. Jadi kalau di sana misalnya kita mau lihat kadar air dari minuman keras, dari wine misalnya, kita keringkan dia di dalam oven, yang menguap tidak hanya air tapi alkoholnya juga. Jadi seolah-olah kadar airnya tinggi, padahal bukan, padahal si bahan kita juga ikut menguap. Jadi metode ini lebih tepat untuk produk-produk yang senyawa volatilnya rendah. Jadi berapa lama harus kita keringkan di dalam oven dan berapa suhunya? Salah satunya dipengaruhi oleh tipe dari ovennya. Tipe dari oven tadi selain time ini juga tadi dipengaruhi oleh ini ya, ukuran partikel, terus distribusi partikelnya, luas permukaan dan sebagainya. Nah, selain itu waktu pengeringan dan juga suhu ini juga dipengaruhi oleh tipe dari ovennya. Tipe dari oven, ada oven convection, ada oven konveksi, terus ada fan force oven, oven dengan kipas, terus juga ada vacuum oven atau oven vakum. Apa itu convection oven? Convection oven ini adalah panasnya itu tersebar secara konveksi. Di sini tidak ada fan-nya atau tidak ada kipasnya. Jadi tidak ada kipas yang membuat aliran udaranya berganti dengan cepat, tapi ini hanya memanfaatkan perbedaan suhu dari pemanas dengan suhu di ruangan oven tersebut. Nah, karena tidak ada
kipas, maka udara panas ini penyebarannya lama, sehingga perbedaan suhu di dalam ruangan ini akan berbeda sekitar 10 derajat Celcius. Nah, jadi convection oven ini tidak terlalu direkomendasikan untuk ketika kita menganalisis dan kita butuh akurasi yang sangat tinggi. Ini kurang direkomendasikan. Fan force oven itu perbedaan suhu di dalam ruangan. Jadi temperature difference itu ini kan oven ya. Anggap ini oven, biasanya kan pemanasnya tuh ada di satu sisi, entah di atas, di bawah, atau di samping. Misalnya ini adalah pemanasnya. Nah, yang dipanaskan kan di bawah, berarti kan di sini yang paling panas. Nah, kalau di convection, panas ini dia mengalirnya ke atas, itu dia secara konveksi, hanya karena perbedaan suhu saja. Tapi kalau di sini ada kipas, gitu ya, ada kipas di sini yang mengalirkan udara, maka ini akan lebih cepat dia, udara panasnya akan beredar di ruangan oven itu. Jadi perbedaan temperaturnya di dalam ruangan ini dari yang paling panas ke yang paling dinginnya itu hanya sekitar 1 derajat Celcius. Karena ada sirkulasi udara tadi. Terus kalau vacuum oven, nah ini vacuum oven berarti yang dua ini kita lakukan di tekanan atmosfer. Ada udara di sana. Kalau vakum berarti di sini tidak ada udara sama sekali. Jadi kita hilangkan semua udara, kondisinya vakum. Supaya apa? Pada kondisi vakum, titik didih air itu akan menurun. Kalau titik didih menurun berarti air akan menguap pada suhu yang lebih rendah. Nah, jadi kita bisa melakukan pengeringan pada suhu yang lebih rendah dibandingkan ketika kita menggunakan oven konveksi maupun oven dengan kipas. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi browning reaksi pencoklatan maupun oksidasi. Karena reaksi pencoklatan dan oksidasi ini bisa mengubah produk kita, sehingga kemungkinan juga bisa mengubah massa dari produknya. Nah, kalau misalnya kita ingin hasil yang sangat-sangat akurat, kalau ada terjadi reaksi pencoklatan maupun oksidasi, maka bisa saja hasil kadar air kita itu overestimation atau estimasi hasil yang kita dapatkan itu lebih besar dari nilai yang sebenarnya, atau sebaliknya bisa underestimation atau lebih kecil dari sebenarnya. Pada saat kita mau mengeringkan produk itu kita kan membutuhkan wadah. Nah, wadahnya bisa berubah seperti ini, cawan porselen maupun wadah aluminium foil ya. Nah, yang perlu diperhatikan pertama gunakan tongs atau penjepit. Jadi jangan kita sentuh pakai tangan wadahnya. Kenapa? Karena tangan kita ini agak lembab, mengandung air. Nah, kalau kita sentuh wadahnya maka kita akan menambahkan air massa air ke wadah tempat kita akan menaruhkan sampel. Terus kedua, pastikan dia dikeringkan dulu sebelum ditimbang. Jadi kondisi wadah kita harus benar-benar kering. Caranya bagaimana? Kita masukkan dulu ke dalam oven untuk dikeringkan. Terus yang ketiga, si wadah yang kering ini harus kita simpan di dalam desikator. Desikator itu yang mana? Yang ini. Kenapa? Jadi tadi kan di oven dikeringkan, toh dia masih panas. Nah, pada saat dia panas ini tidak boleh langsung kita timbang, pasti nanti hasilnya tidak akurat. Nah, kita perlu dinginkan dulu. Untuk mendinginkannya, kita perlu masukkan dia ke dalam desikator. Jangan dibiarkan di ruang terbuka, di udara terbuka. Karena udara terbuka itu mengandung uap air. Uap airnya nanti nempel lagi di wadah yang sudah kering tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan di gambar ini desikator tidak ada. Jadi biasanya di bawah ini di desikator itu ada silika gelnya. Silika gel. Saya harap sudah pada tahu apa itu silika gel, tapi kalau yang tidak tahu ini adalah dia seperti mutiara-mutiara yang untuk
dia bagus untuk menyerap air. Biasanya bisa kita temukan kalau beli sepatu baru gitu ya, di kotak sepatunya itu ada bungkusan kecil yang isinya seperti bola-bola kecil. Nah, itu silika gel. Nah, perhatikan warna dari silika gel. Silika gel ini biasanya diberi warna biru ya, tapi tergantung produknya. Jadi harus tahu dulu jenis silikanya. Ada yang berwarna biru. Nah, berwarna biru ini artinya silika gelnya kering. Dia bisa menyerap air. Kalau misalnya silika gelnya sudah berubah dari biru berubah menjadi merah misalnya, nah ini dia sudah jenuh, artinya airnya sudah kebanyakan dia perangkap. Nah, itu silika gelnya sudah tidak efektif digunakan. Harus kita keringkan, harus kita buang air di silika gelnya. Nah, bisa kita keringkan di oven misalnya. Terus yang perlu diperhatikan lagi untuk wadah sampelnya adalah apakah kita perlu menggunakan lid atau tutup atau tidak. Nah, ini tergantung jenis sampel. Kalau sampelnya selama pengeringan dia akan splash atau apa? Dia akan seperti meledak-meledak begitu, maka kita perlu tutup. Karena kalau selama pengeringan ada splatter atau dia meledak atau menyembur gitu, maka bisa jangan sampai nanti kita kehilangan beberapa massa dari produk. Misalnya di sini keluar gitu ya sedikit butiran dari sampel kita. Nah, ini sudah menyebabkan perubahan pada massanya. Padahal yang keluar adalah solid. Yang kita inginkan tadi kan yang keluar hanya airnya saja yang menguap. Nah, itu bisa menjadi error dalam analisis. Maka untuk produk seperti itu kita perlu menggunakan tutup. Prosedur. Nah, ini prosedurnya yang bisa digunakan nanti di laboratorium untuk analisis kadar air. Yang pertama tadi ya, keringkan cawan kosong. Sekitar kalau menggunakan oven biasa, konveksi ataupun yang fan force pada suhu 105 derajat Celcius. Kenapa 100 di atas 100? Karena boiling point atau titik didih dari air itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, 105 itu kita naikkan karena ke titik didih air itu bisa meningkat dengan adanya padatan di dalam bahan pangan. Jadi biasanya kita gunakan 105 derajat Celcius. Nah, di cawannya kita keringkan dulu 105 derajat Celcius sekitar 1 jam. Ini tergantung dari jenis wadah, tapi biasanya wadahnya seharusnya bukan sesuatu yang mudah menyerap air. Lalu setelah kita panaskan wadahnya, cawannya kita dinginkan, ingat di dalam desikator. Nah, pada saat kita ambil dari oven tadi yang sudah kering, ingat jangan disentuh pakai tangan, tapi pakai penjepit gitu ya. Penjepit masukkan ke dalam desikator, biarkan dulu sampai dia dingin, terus timbang berat cawan kosongnya. Anggap berat cawan kosong adalah kita kasih nama W0. Setelah itu masukkan ini cawan kosong ya, ini timbangan. Misalnya ini timbangan. Gitu. Ini timbangan. Maaf kalau gambarnya tidak bagus. Jadi di sini cawan kosong ya. Nah, di cawan kosong ini misalnya tertera di sini tulisannya adalah 3,5014 gram. Nah, kalian jangan ambil cawannya terus timbang terpisah sampelnya, tidak. Langsung masukkan sampel ke dalam ini. Ke dalam cawan yang masih di atas timbangan tadi. Ini kan kita catat sebagai W0. Terus kita masukkan sampelnya. Kira-kira hingga beratnya bertambah 2-3 gram. Berarti nanti ini akan berubah dari 3,5 karena ditambahkan sampel kira-kira jadinya bertambah 2 gram sekitar 5,5 gram. Itu sekitar 2 gram. Jadi kita masukkan. Nah, nanti ini dicatat lagi. Misalnya jadinya 5,246 gram. Ini kita catat sebagai W1. Jadi masukkan sampel ke dalam cawan,
tanpa menekan tanda tera pada timbangan, jadi jangan dinolkan lagi timbangannya atau jangan ditimbang terpisah, langsung di cawannya. Kenapa? Kalau kita timbang terpisah atau kita nolkan, di situ akan menambah error. Nah, kalau misalnya kita pisah, ya kita timbang di wadah yang lain sampelnya, baru nanti kita masukkan lagi ke wadah yang kosong tadi. Nah, bisa saja sampelnya ada yang tersisa di wadah tempat menimbang. Nah, kalau seperti ini kan semuanya masuk ke dalam wadah untuk kita mengeringkan nanti. Jadi itu yang perlu diperhatikan, masukkan sampel ke dalam cawan yang masih di atas timbangan yang sudah kita tahu berat awalnya yaitu W0, hingga berat bertambah sekitar 2 atau 3 gram, ini tergantung produknya. Kalau produknya sangat kering, mungkin kita butuh sampel yang lebih banyak. Kalau sampelnya mengandung banyak air, maka kita butuh sampel yang lebih sedikit karena perubahan masanya itu lebih banyak ketika airnya banyak. Kalau airnya sedikit, perubahan masanya nanti juga lebih kecil. Nah, terus catat berat yang diperlihatkan timbangan atau itu sebagai W1. Nah, setelah itu, kan sekarang sudah ada cawan yang mengandung sampel, ya kan? Nah, kita masukkan dia ke dalam oven. Nah, kalau letak timbangannya jauh dari oven, itu masukkan lagi ke dalam desikator. Dari timbangan, masukkan ke desikator. Dari desikator, nanti kita bawa dia ke dalam oven. Di dalam oven, itu suhunya 105 derajat Celcius untuk oven konveksi ataupun fan force, atau sekitar 70 derajat Celcius untuk oven vakum. Ingat tadi kondisi vakum itu menurunkan titik didih dari air sehingga kita bisa memanaskannya di suhu yang lebih rendah. Nah, waktunya berapa lama tergantung dari sampelnya. Kalau semakin sulit airnya untuk menguap, maka waktunya lebih lama. Ingat tadi dipengaruhi kecepatan pengeringan, dipengaruhi oleh ukuran partikel, distribusi partikel, luas permukaan, dan sebagainya. Terus keluarkan sampel dan masukkan ke dalam desikator. Setelah misalnya 4 jam gitu ya, kita keluarkan sampelnya, masukkan ke dalam desikator. Terus nah, timbang setelah sampel mencapai suhu ruang. Jangan panas-panas ditimbang. Jadi dia masih di suhu ruang, sudah mencapai suhu ruang, terus kita timbang. Nah, setelah ditimbang, itu dicatat beratnya, kita keringkan kembali, kita masukkan lagi sampelnya ke dalam oven, tapi sekarang selama 30 menit saja. Ingat, semua proses ini kita tidak boleh pegang pakai tangan, pakai penjepit. Kita masukkan lagi ke dalam oven selama 30 menit. Setelah itu, kita keluarkan dari oven, masukkan lagi ke desikator, terus biarkan sampai suhu ruang, terus kita timbang lagi. Jadi ini ulangi tahapan 6-8. Pada saat kita timbang lagi, nah kalau beratnya sudah tidak berubah atau beratnya sudah konstan, inilah yang kita tulis sebagai W2. Tapi kalau misalnya setelah pengeringan yang pertama tadi kan, kita dapat beratnya misalnya 3,8916 misalnya. Ini yang pengeringan pertama. Terus yang pengeringan kedua jadi berubah 3,7215. Oh, masih berubah nih 0,1. Terus pengeringan ketiga, maka kita keringkan lagi 30 menit lagi sampai kira-kira dia tidak berubah 0,1 gram. Jadi di sini misalnya yang ketiga tetap dia 3,7201 misalnya. Nah, ini kan relatif sama ya. Nah, ini sudah oke, maka inilah W2-nya. Tidak perlu kita ulang pengeringan lagi. Jadi kita ulang kalau misalnya dia beratnya belum konstan. Nah, terus bagaimana cara kita menghitung kadar airnya? Kadar air itu adalah W1. W1 tadi apa ini? W1 adalah berat cawan
dan yang sudah berisi sampel tapi belum dikeringkan di oven. Dikurang W2, W2 adalah berat cawan bersama sampel yang sudah dikeringkan. Nah, berarti ini hasil dari W1 kurang W2 ini menghasilkan jumlah atau berat atau massa airnya. W1 kurang W0. W1 ini adalah massa air. W1 kurang W0. W1 adalah tadi berat cawan beserta sampel sebelum dikeringkan. W0 adalah berat cawan kosong. Jadi W1 kurang W0 ini adalah massa sampel. Jadi kadar air itu adalah massa air dibagi massa sampel dikali 100%. Sebenarnya ini rumusnya. Untuk memudahkan adalah W1 kurang W2 dibagi W1 kurang W0. Terus bagaimana kalau misalnya yang ditanya bukan kadar airnya, tapi kadar padatannya? Bisa dibuat kebalikannya, W2 kurang W0 dibagi W1 kurang W0 kali 100%. Atau bisa juga kadar padatan itu adalah 100% dikurang kadar air. Ini bisa juga. Karena ingat tadi, makanan adalah air ditambah padatan. Berarti kalau kita mau cari padatannya, hitung saja 100%, anggap ini total makanannya dikurang kadar airnya. Tadi kan sudah disebutkan ya, ada 3 tipe oven kan, ada fan force, ada konveksi, maupun vakum. Nah, 3 oven ini yang biasa digunakan dalam analisis kadar air metode oven di laboratorium, yang dia menghasilkan nilai yang akurat. Nah, kalau untuk di industri, jadi sebelum ke sana, yang 3 oven ini, metode dari 3 oven ini, dia kelemahannya adalah walaupun hasilnya akurat, kelemahannya kita membutuhkan waktu yang lama, yaitu berjam-jam untuk melakukan analisis atau mendapatkan kadar air. Nah, di industri itu kita butuh sesuatu yang cepat. Mereka tidak perlu sangat akurat, tidak perlu terlalu akurat, mereka lebih membutuhkan kecepatan daripada akurasi. Nah, ada yang namanya microwave analyzer dan infrared drying menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip analisis kadar air metode oven. Tapi dia lebih cepat, hanya bisa hitungan mungkin sampai 3 menit ya. 3 menit hasilnya sudah jadi. Jadi dia panaskan dengan microwave analyzer maupun infrared drying sehingga airnya cepat menguap. Lalu perbedaan beratnya tadi dia ukur secara digital langsung di sini. Jadi di sini dia mengeringkan, di sini juga dia mengukur beratnya. Perubahan beratnya kelihatan di layar. Jadi dalam waktu sekitar 3-5 menit itu hasilnya sudah kelihatan. Oke, tadi itu untuk metode oven. Sekarang kita masuk ke metode kedua, yaitu metode distilasi. Di metode destilasi ini, jadi saya harap sudah tahu semua ya destilasi itu apa. Destilasi itu adalah ketika kita ingin memisahkan antara dua komponen karena perbedaan titik didihnya. Nah, air dengan padatan itu dia kan memiliki titik didih yang berbeda. Jadi kalau kita panaskan, maka air akan menguap, berubah dari cair menjadi uap. Nah, uap itu nanti kita kondensasi dengan kita turunkan suhunya sehingga terjadi kondensasi. Nah, kondensasi ini mengubah uap menjadi cair. Jadi di proses destilasi ini dia berubah dari cair menjadi uap, terus uap nanti menjadi cair lagi. Tapi cairan ini sudah terpisah dari padatannya. Nah, itu konsep dari teknik destilasi ini. Dan di analisis menggunakan teknik destilasi ini kita menggunakan
menggunakan teknik co-distilling. Co-distilling ini kita menggunakan dua larutan. Jadi yang pertama kan tadi ada air ya, air di bahan pangan kita, terus kita tambahkan juga solvent atau pelarut. Jadi kita tambahkan pelarut yang lain. Pelarutnya sifatnya apa? Punya titik didih yang lebih tinggi daripada air. Terus yang kedua, immiscible. Immiscible artinya dia tidak larut di dalam air. Misalnya minyak sama air itu kan tidak bisa bersatu. Itu disebut immiscible. Jadi di dalam sini ini gambar dari alat untuk distilasinya. Jadi di sini ada boiling flask, di dalam sini tuh ada sampel kita. Ini produk kita makanannya. Terus dimasukkanlah di sini ada solventnya atau co-solvent, solvent yang kedua yang tadi punya titik didih yang lebih tinggi daripada air dan bersifat immiscible atau dia tidak berinteraksi dengan air, terpisah dari air. Nah, ini kalau kita panaskan, ini ada suhu tinggi, maka air ini akan menguap. Air dan sedikit dari pelarutnya dia akan menguap gitu kan, menguap sampai ke kondenser. Kondenser ini suhunya rendah sehingga yang tadinya dia menguap bentuk gas, dia akan turun. Yang gas misalnya warna merah, dia akan turun ke sini, jatuh lagi dalam bentuk cairan. Nah, cairan ini nanti yang akan kita ukur sampai mana dia, misalnya air ini nanti setelah proses selesai dia ada di sini. Nah, misalnya ini menunjukkan 5 ml. Nah, jadi ketahuan nanti berapa sih jumlah air dari produk pangan ini, yaitu ada 5 ml. Nah, ini kita bisa tahu nanti kadar airnya. Itu prinsip dari distilasi. Positifnya apa? Positifnya di sini atau kelebihannya tidak peluang untuk terjadi dekomposisi atau kerusakan bahan karena proses termal itu rendah. Karena tadi di situ ada larutan yang titik didihnya tinggi. Jadi si sampelnya tidak langsung mengalami panas yang kering gitu. Jadi tidak akan gosong. Terus juga yang senyawa-senyawa volatil itu dia tidak menguap gitu, tidak cepat menguap seperti di oven karena dia terperangkap di dalam tadi si pelarutnya. Nah, jadi overestimation ini bisa error karena overestimation itu bisa dikurangi atau bisa dihindari. Nah, tapi kekurangannya itu kita pada saat kita membaca volume air di tabung tadi kan kita lihat gitu ya, di gambar itu ada tabungnya. Nah, itu kan dibaca dari meteran-meterannya. Nah, ini tidak seakurat dengan timbangan karena kan kita beda-beda ya ketelitiannya. Ada yang membaca ini misalnya di tengah-tengah 2,5 mili, tapi ada yang merasa bahwa ini tidak benar-benar tepat di tengah misalnya, atau karena skalanya tidak sampai 0,5 mili, maka juga kita tidak bisa secara akurat komanya tidak angka desimalnya tidak bisa kita pastikan ketepatannya. Itu kekurangannya dibandingkan dengan menggunakan metode oven yang kita gunakan adalah timbangan analitik. Terus tadi kan disebutkan di metode distilasi itu menggunakan solvent atau pelarut. Contohnya apa saja yang bisa digunakan? Itu mineral oil, minyak-minyak gitu ya, minyak mineral, toluen, silen, benzen itu bisa kita gunakan. Nah, jadi ada larutan yang punya densitas atau berat jenis yang lebih rendah dari air, atau bisa juga si larutan ini densitasnya atau berat jenisnya lebih kecil daripada air. Nah, kalau kita memilih produk atau larutan yang lebih densitasnya lebih tinggi daripada air, maka dia punya kelebihan si produk kita itu akan
mengambang. Jadi misalnya ini pelarutnya, maka produk kita itu akan mengambang di atas. Jadi dia tidak mengalami char atau burn, tidak akan gosong. Kalau misalnya larutannya lebih ringan atau densitasnya lebih rendah dari air, maka produknya kan di bawah. Nah, sedangkan di sini kan sumber panas. Nah, kalau panasnya lama, ini bisa gosong atau burn gitu ya. Jadi ini keuntungan kalau kita menggunakan pelarut yang lebih densitasnya lebih tinggi daripada air. Oke, metode berikutnya yaitu dengan pendekatan kimiawi, yaitu titrasi Carl Fisher. Metode ini quick and accurate, jadi dia relatif dibandingkan metode-metode yang lain, relatif lebih cepat dan akurat. Dan ini menggunakan reagen atau bahan kimia, ya, nanti saya sebutkan contoh bahan kimianya, yang bereaksi dengan air sehingga air yang tadinya bersifat konduktif menjadi senyawa yang bersifat non-konduktif. Dan prosedur ini sebenarnya cocok sekali untuk produk-produk yang punya kadar air yang sangat rendah atau dia mempunyai kadar gula dan protein yang tinggi seperti dried fruit, buah kering ataupun candies atau permen ya, itu kan kadar gulanya sangat tinggi. Nah, pada saat proses kimia ini, jadi iodin atau iodida itu akan bereaksi dengan air. Nah, titik akhir dari titrasi adalah ketika semua air sudah bereaksi dengan iodin. Nah, ini bahan kimia yang digunakan dalam metode kimia ini, Carl Fisher titration, yaitu pertama ada organic base atau basa organik yang kita kasih logo di sini B, terus SO2, iodin, tadi ingat ya iodin ini bintangnya, dia yang akan bereaksi dengan air, dan alkohol. Nah, untuk organic base dan alkohol, jadi organic base yang biasanya dulunya biasa digunakan itu adalah piridin. Terus kalau alkoholnya adalah metanol. Nah, tapi piridin dan metanol ini dia punya aroma yang tidak mengenakan dan juga dia bersifat toksik. Metanol bersifat racun sehingga sekarang itu diganti, piridin dan metanol ini diganti menjadi imidazol dan etanol supaya dia lebih aman dan aromanya tidak mengganggu si analisnya. Nah, selama titrasi seperti tadi sudah dikatakan, iodin itu akan bereaksi dengan air dan titik akhir dari titrasi ini adalah ketika semua air sudah bereaksi. Nah, jenis dari titrasi ada Carl Fisher titration ini ada dua. Saya keluarkan dulu videonya supaya kelihatan. Ada yang volumetric method dan ada coulometric method. Ini volumetric, yang ini dan ini coulometric. Nah, bedanya apa? Di volumetric itu si iodinnya diteteskan sedikit demi sedikit dan iodinnya berasal dari buret. Jadi sudah kita siapkan larutan iodinnya. Kalau di coulometric method itu kita punya iodine generator. Ini iodine generator. Nah, iodine generator ini dia menghasilkan iodin secara elektrokimia di dalam sistem ini. Jadi dia bukan diteteskan tapi dia digenerate atau diproduksi selama terjadinya reaksi. Nah, si coulometric ini bisa menentukan atau kita bisa gunakan untuk menentukan kadar air yang levelnya sangat jauh di bawah dari yang bisa ditentukan oleh volumetric method. Jadi untuk volumetric method ini untuk sampel dengan kadar air besar dari 2%. Untuk yang lebih kecil dari 2% maka kita gunakan colorimetric method. Nah, ini memang belum bisa kita lakukan di laboratorium karena kita tidak punya alat-alatnya untuk melakukan titrasi Carl-Fisher. Yang terakhir adalah metode fisik.
Metode fisik ini bisa banyak juga macamnya. Ada yang menggunakan prinsip-prinsip elektrikal, terus hidrometri, menggunakan refraktometri, infrared, maupun freezing point atau titik beku. Kalau yang menggunakan konsep elektrikal, itu dia menghitung perbedaan dari misalnya kapasitans atau resisten dari suatu arus listrik karena adanya sampel. Jadi air kan dia bisa menghantarkan listrik, jadi perbedaan kadar air itu juga bisa diukur secara elektrikal. Terus bisa juga kita gunakan alat-alat dengan prinsip kerja hidrometri. Hidrometri ini adalah suatu sains atau bidang ilmu yang menentukan atau mengukur tentang spesifik gravity atau densitas. Jadi alat yang digunakan contohnya pyknometer, hidrometer, atau Westphal balance. Ini pyknometer yang ini, hidrometer yang ini, terus Westphal balance yang ini. Prinsip kerjanya tidak akan kita cover di kuliah ini, bisa dicari secara mandiri bagaimana menggunakan pyknometer, hidrometer, dan Westphal balance. Nah, ini refraktometri. Nah, ini yang perlu mungkin kalian ketahui karena bisa dilihat di sini ya di YouTube. Contoh dia menggunakannya. Nah, ini kita terutama menggunakan untuk menentukan derajat Briggs. Derajat Briggs ini sangat berguna untuk melihat kadar gula. Jadi misalnya suatu larutan yang mengandung gula, kita ingin tahu berapa kadar gulanya, kita bisa melalui pendekatan derajat Briggs. Nah, ini tinggal ditaruh saja di sini larutannya. Larutan gulanya, terus semacam kita teropong. Bisa dilihat di link YouTube ini bagaimana dia meneteskan air terus diteropong. Nah, di situ nanti di dalam teropong itu kelihatan ada meterannya untuk memperlihatkan derajat Briggs-nya. Oke, ini derajat Briggs itu menunjukkan jadi 1 gram, kalau 1 derajat Briggs itu menunjukkan adanya 1 gram sukrosa di dalam 100 gram bahan. Jadi nanti di teropong itu kan ada kayak meteran begitu ya. Kalau dia bilang, oh dia 1 derajat Briggs. Ini artinya di sampel kita di dalam 100 gram bahan itu ada 1 gram sukrosa atau gula di dalam per 100 gram bahan. Kalau dia 2 Brix berarti ada 2 gram sukrosa, 3 Brix 3 gram sukrosa. Terus fisik tadi juga bisa menggunakan infrared spektroskopi ini untuk melihat absorpsi dari radiasi infrared terhadap jadi kita beri radiasi infrared pada makanan, maka karena ada air di sana, maka absorpsinya akan dipengaruhi sehingga kita bisa menentukan berapa banyak sih air yang ada di dalam bahan pangan tersebut. Terus freezing point atau titik beku. Jadi titik beku itu dipengaruhi oleh komposisi dari air dan padatan. Jadi kalau misalnya suatu bahan pangan itu berubah titik bekunya, berarti terjadi perubahan dari komposisi air dan solidnya. Nah, ini bisa kita gunakan, prinsip ini kita gunakan untuk menentukan apakah produk kita kehilangan air atau dia justru menyerap air atau ditambahkan air. Nah, ini tidak secara langsung menentukan berapa persen sih kadar airnya, tidak seperti itu, hanya mengindikasikan. Tapi ini merupakan suatu metode yang cukup aplikatif, terutama di industri karena gampang dilakukan, dan aplikasi dari metode ini yaitu pada industri susu ketika dia ingin menentukan tingkat kemurnian susu. Jadi misalnya perusahaan susu UHT kan dia beli susu dari peternak ya.
Ada peternak yang jujur, ada peternak yang nakal. Nah, kalau yang nakal, dia tambahkan air di dalam susunya. Jadi dia menjual dengan harga yang lebih mahal, padahal jumlah susunya lebih sedikit karena ditambahkan air. Nah, untuk menentukan apakah si susunya tadi itu sudah ditambahkan air atau pure atau masih murni, bisa kita tentukan dengan titik bekunya. Jadi kalau susu biasanya titik bekunya antara berapa derajat Celcius sampai berapa derajat Celcius misalnya. Nah, kalau ternyata dia sudah melenceng dari titik itu, artinya sudah ada kecurangan di sana. Entah itu ditambahkan air misalnya atau larutan lain. Demikian untuk analisis kadar air. Jika ada pertanyaan bisa di grup WhatsApp ya, ataupun di Google Class, atau mungkin di komen di video ini. Dan sumber utama yang saya gunakan dalam membuat kuliah ini adalah buku ini, Food Analysis, dari pengarangnya S. Susanne Nielsen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.